Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ari Nur Muharum Syahnal dengan nomor induk mahasiswa 50117000001. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan nilai kuis pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Balai Bandung. Untuk mempersingkat waktu, selamat menyaksikan. Chapter ke-7 tentang perencanaan strategis. Di chapter ke-7 ini, saya telah membuat ke dalam beberapa sub pembahasan, yaitu mengenai pengertian perencanaan strategis, tugas manajemen strategis, hubungan perencanaan strategis dengan formulasi strategis, manfaat dan keterbatasan perencanaan strategis, karakteristik perencanaan strategis secara formal, struktur dan isi program, dan terakhir tentang proses perencanaan strategis. Kita masuk ke dalam pembahasan pertama mengenai pengertian perencanaan strategis. Kebanyakan manajer menghabiskan waktunya untuk memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Hasil pengamatannya bisa dalam bentuk pemahaman secara informal terhadap kegiatan di masa depan yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh suatu entitas, dan bisa juga dalam bentuk pernyataan formal. Pernyataan formal dari suatu rencana inilah yang disebut dengan rencana strategi. Sedangkan proses dari awal penyiapan dan revisi dari pernyataan ini yang disebut dengan perencanaan strategi. Biasa juga disebut dengan perencanaan jangka panjang atau pemrograman. Rencana strategis adalah pernyataan rencana secara spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Perencanaan strategis atau pemrograman adalah proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan suatu organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program jangka panjang dalam beberapa tahun yang akan datang. Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan dengan strategic plan atau sering juga disebut dengan program. Selanjutnya, pembahasan mengenai tugas manajemen strategi. Secara umum, terdapat 5 tugas manajemen strategi yang harus dilakukan oleh seorang manajer suatu entitas, yaitu 1. Mengembangkan suatu konsep usaha dan mengembangkan visi dan misi strategi. Hal ini adalah hal yang harus dijawab pertama kali untuk menentukan arah perusahaan, yaitu berupa usaha apa yang akan dijalankan. Yang kedua adalah merangkai atau menyusun tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Maksud pembuatan suatu tujuan adalah menjadikan pernyataan misi dan arah organisasi ke target yang lebih spesifik, sesuatu yang menjadi ukuran kemajuan suatu entitas. Yang ketiga adalah membangun suatu strategi untuk mencapai tujuan-tujuan. Pembuatan strategi membawa ke pernyataan mendasar, bagaimana mencapai hasil yang ditargetkan sesuai dengan situasi perusahaan dan bagaimana prospeknya. Yang keempat adalah implementasi dan pelaksanaan strategi. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi dan mengambil inisiatif untuk membuat koreksi penyesuaian. Pembahasan berikutnya adalah mengenai hubungan perencanaan strategis dengan formulasi strategis. Di samping ini, saya telah membuat 2 buah tabel, yaitu tabel formulasi strategi dan perencanaan strategi. Formulasi strategi merupakan proses untuk memutuskan strategi baru, sedangkan perencanaan strategis merupakan proses untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Dalam proses formulasi strategi, manajemen menentukan cita-cita organisasi dan menciptakan strategi-strategi utama untuk mencapai cita-cita tersebut. Sedangkan proses perencanaan strategis
mengambil cita-cita dan strategi yang telah ditentukan tersebut dan mengembangkan program-program yang akan melaksanakan dan mencapai cita-cita tersebut secara efektif dan efisien. Kegiatan formulasi strategi berupa kegiatan yang tidak sistematis, karena strategi diperiksa kembali sebagai respon terhadap kesempatan atau ancaman yang dirasakan. Sedangkan kegiatan perencanaan strategis berupa kegiatan yang sistematis, karena prosedur dan jadwal sudah ditentukan sejak awal. Pembahasan keempat di chapter ini adalah mengenai manfaat dan keterbatasan dari perencanaan strategis. Kita masuk ke dalam manfaat. Perencanaan strategis dapat memberikan manfaat terhadap entitas, yaitu berupa 1. Memberikan pedoman yang konsisten bagi kegiatan-kegiatan entitas. Yang kedua, membantu manajer mengantisipasi masalah-masalah sebelum timbul menjadi lebih berat dan bagaimana menanganinya. Yang ketiga, membantu para manajer dalam pembuatan keputusan. Dan yang terakhir adalah meminimalkan kemungkinan kesalahan karena tujuan atau sasaran dan strategi dirumuskan dengan sangat cermat. Sedangkan keterbatasan dari perencanaan strategis juga yaitu 1. Memerlukan investasi terhadap waktu, uang, dan orang yang cukup besar. Yang kedua, penetapan dan pemeliharaan suatu perencanaan strategi atau sistem formal melibatkan banyak biaya, dan perencanaan strategi kadang cenderung membatasi perencanaan hanya terhadap pilihan yang paling rasional dan bebas terhadap risiko. Kelima, tentang karakteristik perencanaan strategi secara formal. Suatu rencana strategi formal yang dibutuhkan oleh entitas atau organisasi mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama adalah manajemen puncak dari organisasi tersebut harus yakin bahwa perencanaan strategi tersebut penting. Kedua, rencana strategi mempunyai ukuran yang relatif luas dan kompleks, besar dan rumit, yang berupa struktur dan isi program dari suatu entitas, hubungan organisasional, dan gaya manajemen puncak. Yang terakhir, kesadaran bahwa masa depan mengandung ketidakpastian, tetapi organisasi mempunyai fleksibilitas untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi yang berubah tersebut. Berikutnya adalah mengenai struktur dan isi program. Struktur dan isi program di dalam perencanaan strategi dibagi menjadi dua bagian, yaitu dalam lingkup organisasi industri secara umum, yang mana pada kebanyakan organisasi industri secara umum, program merupakan produk atau kumpulan dari produk, ditambah dengan penelitian dan pengembangan, aktivitas administrasi dan umum, akuisisi terencana, atau kegiatan penting lainnya yang tidak cocok dimasukkan ke lini produk yang ada. Yang kedua, dalam lingkup organisasi jasa. Dalam lingkup organisasional jasa, program cenderung berkaitan dengan jenis jasa yang diberikan oleh entitas tersebut. Di samping ini adalah alur atau proses dari perencanaan strategi yang biasanya dimulai pada awal tahun pembukuan. Proses tersebut meliputi yang pertama adalah meninjau dan memperbaharui rencana strategis dari tahun lalu. Langkah pertama dari proses perencanaan strategis tahunan ialah mereview dan memperbaharui rencana strategi yang disetujui pada tahun lalu. Pembaruan ini biasanya dilakukan oleh staf perencanaan. Manajer puncak bisa saja terlibat jika ada keputusan tentang program yang harus diputuskan olehnya. Yang kedua adalah memutuskan asumsi dan pedoman. Rencana strategis yang diperbaharui melibatkan banyak asumsi, baik asumsi dari internal maupun dari eksternal organisasi. Sehingga asumsi ini dikaji ulang dan jika perlu dirubah untuk melahirkan informasi yang relevan. Ketiga adalah literasi pertama dari rencana strategis baru. Berdasarkan asumsi, tujuan, dan pedoman, unit usaha dan unit lain menyiapkan langkah yang harus diambil. Keempat adalah analisis. Apabila rencana unit usaha diterima kantor pusat, lalu disatukan menjadi rencana strategi secara keseluruhan, kemudian rencana tersebut dianalisis secara mendalam. Selanjutnya adalah literasi kedua dari rencana strategis baru. Setelah dari langkah pertama hanya akan membawa revisi terhadap rencana unit usaha tertentu,
tetapi juga membawa perubahan dalam hal asumsi dan pedoman yang mempengaruhi seluruh unit usaha. Dan proses lain atau proses terakhir adalah meninjau dan menyetujui. Rencana yang telah direvisi didiskusikan pada rapat manajer puncak dan persetujuan akhir dilakukan oleh pimpinan puncak. Chapter 8. Penyusunan anggaran. Pada chapter ini, saya akan membahas sebanyak 7 sub pembahasan. Kita masuk ke sub pembahasan pertama, yaitu tentang hakikat anggaran. Dalam pengelolaan perusahaan, terlebih dahulu manajemen menetapkan tujuan dan sasaran, dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dampak keuangan yang diperkirakan akan terjadi sebagai akibat dari rencana kinerja tersebut. Kemudian disusun dan dievaluasi melalui proses penyusunan anggaran. Menurut Munandar tahun 2001, anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Anggaran operasi meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun anggaran tersebut. Pembahasan kedua yaitu mengenai karakteristik anggaran. Anggaran memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. 1. Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit usaha. Kedua, anggaran dinyatakan dalam satuan moneter yang didukung dengan jumlah non-moneter. Contohnya adalah unit yang terjual atau diproduksi. Yang ketiga, pada umumnya anggaran mencakup waktu 1 tahun. Dalam bisnis-bisnis yang dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman, kemungkinan ada 2 anggaran per tahun. Misalnya adalah atau perusahaan busana yang memiliki anggaran untuk musim panas dan anggaran untuk musim dingin. Selanjutnya, anggaran juga merupakan komitmen dari manajemen. Manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. Selanjutnya, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pembuat anggaran. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan karakteristik terakhir, secara berkala, kinerja keuangan aktual atau sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan perbedaan yang terjadi dianalisis serta dijelaskan. Pembahasan berikutnya adalah mengenai hubungan anggaran dan perencanaan strategis. Terdapat 4 hubungan antara anggaran dengan perencanaan strategis. Yang pertama yaitu proses penyusunan anggaran berfokus pada 1 tahun, sementara perencanaan strategis berfokus pada aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Kedua, perencanaan strategis mendahului penyusunan anggaran dan menyediakan kerangka kerja yang mana anggaran tahunan dikembangkan. Kemudian, suatu anggaran merupakan potongan 1 tahun dari rencana strategis organisasi. Dan yang terakhir, perbedaan antara rencana strategis dengan anggaran adalah bahwa rencana strategis intinya terstruktur berdasarkan lini produk atau program lain. Sementara anggaran terstruktur berdasarkan pusat dari tanggung jawab. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai perbedaan anggaran dengan prediksi. Di samping ini, saya telah membuat sebuah tabel, yaitu tabel anggaran dengan prediksi. Anggaran memastikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Anggaran juga dinyatakan dalam istilah moneter dan meliputi waktu untuk 1 tahun. Anggaran merupakan komitmen manajemen dan disetujui oleh pemimpin tertinggi. Anggaran juga dapat dirubah dalam kondisi tertentu dan anggaran harus dapat diperbandingkan. Sedangkan prediksi, yaitu prediksi dapat dan tidak dapat diperbandingkan dalam istilah moneter. Prediksi juga dibuat untuk periode kapanpun.
Prediksi merupakan penyusunan yang tidak menerima jawab untuk memenuhi hasil yang diprediksikan, dan varian prediksi tidak dianalisis secara formal maupun berkala. Contoh prediksi adalah prediksi yang dibuat oleh kantor bendahara untuk membantu perencanaan keuangan. Prediksi semacam itu meliputi estimasi pendapatan, beban, dan pos-pos lain yang mempengaruhi arus kas. Tetapi, bendaharawan tidak memiliki tanggung jawab untuk membuat agar penjualan, beban, atau pos-pos lain sesuai dengan prediksi tersebut. Pembahasan kelima di chapter ini ialah mengenai kegunaan anggaran. Terdapat 4 kegunaan anggaran untuk suatu entitas, yaitu yang pertama, menyelaraskan dengan rencana strategis. Perencanaan strategis dibuat pada awal tahun dan dikembangkan berdasarkan informasi yang tersedia pada saat itu. Sedangkan anggaran diselesaikan sebelum perulangan tahun anggaran dan memberikan peluang untuk menggunakan informasi terakhir yang tersedia dan didasarkan pada penilaian manajer di semua tingkatan dalam organisasi. Kedua, koordinasi. Setiap manajer pusat tanggung jawab dalam organisasi berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Ketiga, penugasan tanggung jawab. Anggaran memberikan wewenang kepada para manajer pusat tanggung jawab guna membelanjakan jumlah uang untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu persetujuan dari wewenang yang lebih tinggi. Dan yang terakhir atau keempat, dasar untuk evaluasi kinerja. Anggaran menjadi tolok ukur terhadap kinerja aktual, yang mana komitmen pembuat anggaran dan atasannya dapat berubah bila asumsi-asumsi yang mendasarinya juga berubah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai revisi anggaran. Salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran adalah prosedur untuk merevisi anggaran setelah disetujui. Jika dapat direvisi sesuai dengan keinginan pembuatan anggaran, maka tidak ada gunanya meninjau dan menyetujui anggaran di awal. Jika asumsi anggaran ternyata menjadi tidak realistis, sehingga perbandingan antara angka aktual adalah tidak benar, maka revisi anggaran mungkin tidak diinginkan. Terdapat 2 jenis prosedur dalam melakukan revisi anggaran. Yang pertama, prosedur yang memungkinkan pemutakhiran anggaran secara sistematis, dan yang kedua, yaitu prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu. Pembahasan terakhir di chapter ke-8 ini yaitu mengenai teknik-teknik kuantitatif dalam penyusunan anggaran. Terdapat 2 teknik kuantitatif. Yang pertama, simulasi. Simulasi adalah metode yang membangun model dari situasi real dan kemudian memanipulasi model ini sedemikian rupa untuk mengambil kesimpulan tentang situasi real. Penyusunan dan peninjauan anggaran adalah proses simulasi. Teknik kedua adalah estimasi profitabilitas. Tiap angka dalam anggaran adalah estimasi titik atau point estimate, yaitu jumlah tunggal yang paling mungkin. Sebagai contoh adalah estimasi penjualan yang dinyatakan dalam sejumlah tertentu unit dari setiap jenis produk yang akan dijual. Estimasi titik adalah perlu untuk tujuan pengendalian. Chapter 9. Analisis laporan kinerja keuangan. Dalam analisis laporan kinerja keuangan, dibagi menjadi 5 sub pembahasan, yaitu analisis laporan kinerja keuangan dalam konteks menghitung varians, jenis varians, varians dalam praktik, keterbatasan analisis varians, dan tindakan manajemen. Kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu analisis keuangan menghitung varians. Walaupun fokus dari bagian ini adalah pada perbandingan antara aktual dengan anggaran, manajer operasi yang kompeten juga mengadopsi mentalitas perbaikan yang kontinu atau menggunakan teori Kaizen. Tidak berasumsi bahwa kinerja yang optimal adalah yang sesuai dengan anggaran. Hampir semua perusahaan membuat analisis bulanan atas perbedaan antara pendapatan dan beban aktual dengan yang dianggarkan untuk setiap unit bisnis dan untuk organisasi keseluruhan, dan hanya jumlah data. Pembahasan kedua yaitu mengenai jenis varians.
Jenis varians di dalam sebuah entitas dibagi menjadi dua, yaitu varians pendapatan dan varians beban. Varians pendapatan. Dalam varians pendapatan dijelaskan bagaimana menghitung varians harga, volume, dan bauran. Varians yang positif adalah menguntungkan, karena hal tersebut mengindikasikan bahwa laba aktual melebihi laba yang dianggarkan. Dan varians yang negatif mengindikasikan laba yang tidak menguntungkan. Varians pendapatan di sini terdiri dari 1. Varians harga. Varians harga penjualan dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga dengan volume aktual. Yang kedua, varians volume. Varians volume diakibatkan dari menjual lebih banyak unit daripada yang dianggarkan. Dan yang ketiga adalah penetrasi pasar dan volume industri. Salah satu perluasan dari analisis laba adalah untuk memisahkan antara varians bauran dan volume menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam pangsa pasar dan jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam volume industri. Prinsipnya adalah bahwa manajer unit bisnis bertanggung jawab atas pangsa pasar, tetapi mereka tidak bertanggung jawab atas volume industri, karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Varians yang kedua adalah varians beban, terdiri dari 1. Biaya tetap. Varians antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan, karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi baik secara volume penjualan maupun volume produksi. Dan yang kedua adalah varians variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Pembahasan selanjutnya dari chapter ke-9 ini adalah mengenai varians dalam praktik. Terdapat 6 hal. Yang pertama adalah periode waktu dari perbandingan. Beberapa perusahaan menggunakan kinerja untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu sebagai dasar perbandingan. Contohnya adalah, untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni, akan digunakan jumlah yang dianggarkan dan jumlah aktual untuk 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni, daripada jumlah untuk bulan Juni saja. Perusahaan-perusahaan lain membandingkan anggaran untuk 1 tahun penuh dengan estimasi sekarang atas kinerja aktual untuk tahun yang bersangkutan. Jumlah aktual untuk laporan yang dipersiapkan per tanggal 30 Juni akan terdiri dari angka aktual untuk 6 bulan pertama ditambah dengan estimasi terbaik saat ini atas pendapatan dan beban untuk 6 bulan berikutnya. Yang kedua adalah fokus pada margin kotor. Margin kotor adalah selisih antara harga jual aktual dengan biaya produksi standar. Biaya produksi standar saat ini harus mempertimbangkan perubahan dalam biaya produksi yang disebabkan oleh perubahan tarif dalam upah dan harga bahan baku. Biaya standar tersebut dan bukan biaya aktualnya digunakan agar inefisiensi produksi tidak mempengaruhi kinerja dari organisasi pemasaran. Yang ketiga adalah standar evaluasi. Dalam sistem pengendalian manajemen, standar formal digunakan dalam evaluasi laporan atas aktivitas aktual. Standar evaluasi ini terdiri dari standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, standar historis, standar eksternal, dan keterbatasan standar. Yang keempat adalah sistem biaya penuh. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh atau full cost system, baik biaya overhead variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap yang terjadi di periode tersebut tetap akan tinggal di persediaan dari bukunya mengalir ke harga pokok penjualan. Yang kelima adalah jumlah rincian. Varians pendapatan dianalisis pada beberapa tingkatan, yaitu secara total, kemudian berdasarkan volume, bauran, dan harga. Lalu menganalisis varians volume dan bauran berdasarkan volume industri dan pangsa pasar. Pada setiap tingkatan ini, varians tersebut dianalisis berdasarkan produk individual. Proses tersebut dari satu tingkat ke tingkat lainnya sering juga disebut dengan mengupas bawang, yaitu lapisan demi lapisan dikupas dan proses tersebut akan terus berlanjut selama rincian tambahan masih dianggap berharga. Dan yang terakhir atau keenam adalah tentang biaya teknik dan biaya diskresioner.
Varians dalam biaya teknik dipandang dengan cara yang berbeda secara mendasar dari varians dalam biaya kebijakan. Varians yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biayanya, maka semakin baik kinerjanya. Hal ini bergantung pada kualifikasi bahwa kualitas dan pengantaran tepat waktu dinilai memuaskan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai keterbatasan analisis varians. Yang pertama, walaupun analisis varian adalah alat yang ampuh, alat tersebut memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang paling penting adalah bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Masalah kedua analisis varians adalah untuk menentukan apakah suatu varians adalah signifikan, teknik statistik dapat digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan standar untuk beberapa proses tertentu. Teknik ini umumnya disebut sebagai pengendalian mutu secara statistik. Dan keterbatasan ketiga dari analisis varians adalah bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragregasi, varians yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Pembahasan terakhir di chapter ke-9 ini ialah tentang tindakan manajemen. Ada satu prinsip utama dalam menganalisis laporan keuangan formal, yaitu laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tidak terduga. Informasi yang signifikan harus dikomunikasikan secepatnya, baik melalui telepon, fax, email, atau pertemuan pribadi segera setelah hal itu diketahui. Laporan formal menginformasikan kesan umum bahwa manajer senior telah mengetahui dari sumber-sumber tersebut, dan berdasarkan informasi ini, ia dapat bertindak sebelum menerima laporan formal. Tentang pengukuran kinerja. Dalam pengukuran kinerja ini terdiri dari 5 sub-pembahasan. Mari kita masuk ke sub-pembahasan pertama mengenai kinerja organisasi. Kinerja disebut sebagai performance atau performansi, yang artinya adalah pencapaian suatu target atau keberhasilan dari sesuatu yang direncanakan di dalam organisasi. Kinerja ini harus dinilai secara formal dengan menggunakan ukuran-ukuran dari suatu sistem pengukuran kinerja. Kinerja organisasi terdiri dari kinerja keuangan, yaitu kinerja keberhasilan yang dinilai berdasarkan ukuran atau angka dalam satuan nilai mata uang, dengan cara membandingkan antara realisasi keuangan berdasarkan anggarannya. Contoh dari kinerja keuangan adalah pencapaian laba dan ketersediaan kas. Yang kedua adalah kinerja non-keuangan. Ialah kinerja atau keberhasilan yang dinilai tidak berdasarkan ukuran atau angka dalam satuan nilai mata uang. Contohnya adalah kehadiran pegawai dan kualitas produk. Yang selanjutnya adalah mengenai kerangka rancangan sistem pengukuran kinerja. Di samping ini, saya telah menunjukkan sebuah gambar kerangka rancangan sistem pengukuran kinerja, yang mana di tengah-tengah terdapat suatu strategi yang menuju ke beberapa strategi lain yang saling berhubungan. Contohnya adalah strategi apa yang penting diukur berhubungan dengan strategi apa yang diukur dan diselesaikan. Kemudian berhubungan kembali dengan apa yang diselesaikan dan diberi imbalan. Dan yang terakhir adalah apa yang diberi imbalan dan benar-benar penting. Pembahasan berikutnya ialah manfaat pengukuran kinerja. Terdapat 4 manfaat pengukuran kinerja bagi suatu entitas. Yang pertama adalah mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian personal secara maksimum. Yang kedua, membantu pengembalian keputusan yang berkaitan dengan penghargaan personel seperti promosi dan transfer. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan personel dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan personel. Dan yang terakhir adalah menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan. Pembahasan berikutnya di chapter ini ialah mengenai sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja dapat diselesaikan atau diselenggarakan berdasarkan berbagai faktor atau ukuran. Ukuran-ukuran yang dapat dipergunakan adalah faktor-faktor sukses yang penting
baik pada masa kini maupun yang akan datang. Ukuran kesuksesan keuangan perusahaan, misalnya dan yang optimal bagi pemegang saham melalui pencapaian laba. Namun, hal ini terdapat kelemahan, sehingga tidak bisa untuk memastikan bahwa strategi akan dilaksanakan dengan sukses. Kelemahan-kelemahan tersebut ialah yang pertama, hanya mementingkan target laba jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan perusahaan jangka panjang. Misalnya melalui pengiriman produk yang kualitasnya rendah kepada pelanggan. Yang kedua, manajer unit bisnis tidak mengambil tindakan yang berguna untuk jangka panjang. Misalnya tidak melakukan investasi karena akan berakibat pada jangka pendek dan mengurangi laba. Yang ketiga adalah menggunakan laba jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan, sehingga terjadi distorsi komunikasi dengan manajer senior yang berakibat menetapkan target yang mudah dicapai saja. Dan yang terakhir adalah pengendalian keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer untuk memanipulasi data dengan berbagai tindakan. Misalnya ialah memilih metode akuntansi tertentu atau menyediakan informasi yang Pembahasan terakhir di chapter ke-10 ini ialah tentang Balance Scorecard. Balance Scorecard merupakan salah satu model pengukuran kinerja gabungan antara ukuran kinerja keuangan dan ukuran kinerja non-keuangan. Oleh sebab itu, unit bisnis harus diberi cita-cita dan diukur dari 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan. Balance Scorecard menggunakan tolok ukur kinerja keuangan seperti laba bersih dan ROI atau Return on Investment, karena tolok ukur tersebut secara umum digunakan dalam organisasi yang mencari keuntungan atau profit. Tolok ukur keuangan memberikan bahasa umum untuk menganalisis perusahaan. Yang kedua adalah perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan berfokus pada bagaimana organisasi memperhatikan bagaimana pelanggannya agar berhasil. Mengetahui pelanggan dan harapan mereka tidaklah cukup. Suatu organisasi juga harus memberikan insentif kepada manajer dan karyawan yang dapat memenuhi harapan dari para pelanggan. Ketiga, perspektif bisnis internal. Contohnya adalah retensi karyawan. Dan yang terakhir atau keempat adalah perspektif inovasi dan pembelajaran. Untuk tujuan insentif, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berfokus pada kemampuan manusia. Contohnya adalah persentase penjualan produk baru. Chapter 11 tentang kompensasi manajemen. Di chapter ini, saya akan membahas 4 sub-pembahasan, yaitu penelitian atas insentif organisasional, karakteristik rencana kompensasi insentif, jenis insentif, dan teori agensi. Kita masuk ke dalam pembahasan pertama, mengenai penelitian atas insentif organisasional. Kunci untuk memotivasi orang untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga memajukan cita-cita suatu organisasi terletak pada insentif organisasi yang berhubungan dengan cita-cita individual. Insentif atau penghargaan adalah suatu rangsangan untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang tidak mungkin diperolehnya jika tidak bergabung dengan organisasi tersebut. Organisasi memberikan penghargaan pada partisipan yang berkinerja sesuai dengan cara-cara yang telah disetujui oleh bersama. Penelitian atas insentif cenderung mendukung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, individu-individu cenderung untuk lebih termotivasi oleh penghargaan pendapatan potensial daripada oleh rasa takut akan hukuman yang menyarankan agar sistem pengendalian manajemen sebaiknya berorientasi pada penghargaan. Yang kedua, penghargaan pribadi bersifat relatif atau situasional. Yang ketiga, jika manajemen senior memberikan tanda-tanda melalui tindakannya bahwa mereka menganggap sistem pengendalian manajemen adalah penting, maka manajer operasi juga akan menganggapnya penting. Kemudian, individu-individu sangat termotivasi ketika memperoleh laporan atau umpan balik mengenai kinerja mereka. Kelima, insentif menjadi kurang efektif ketika periode antara tindakan dan umpan balik atas tindakan tersebut semakin panjang. Keenam, motivasi adalah hal yang paling lemah ketika orang tersebut merasa yakin bahwa suatu insentif tidak dapat dicapai atau terlalu mudah untuk dicapai. Dan penelitian terakhir ialah insentif yang disediakan oleh suatu anggaran atau pernyataan tujuan lainnya adalah paling kuat ketika manajer bekerja sama dengan atasannya untuk memperoleh angka-angka dalam anggaran. Pembahasan kedua
yaitu tentang karakteristik rencana kompensasi insentif. Rencana kompensasi insentif dibagi menjadi dua, yaitu rencana insentif jangka pendek dan rencana insentif jangka panjang. Kita masuk ke rencana insentif jangka pendek. Rencana insentif jangka pendek merupakan rencana yang didasarkan pada kinerja tahun berjalan. Rencana insentif jangka pendek dibagi menjadi 3 metode insentif. Yang pertama, total kantong bonus. Kantong bonus adalah jumlah total dari bonus yang dapat dibayarkan ke karyawan yang memiliki kualifikasi dalam 1 tahun tertentu. Ada beberapa cara menetapkan kantong bonus, yaitu menetapkan bonus setara dengan persentase laba, mendasarkan bonus pada persentase dari laba per saham setelah laba per saham tercapai, dan mengaitkan laba ke dalam modal. Yang kedua, carryover. Dalam membayar jumlah total dalam kantong bonus, rencana tersebut mungkin memperbolehkan dilakukannya carryover tahunan atas sebagian dari jumlah yang ditentukan oleh rumus tersebut. Setiap tahun, komite dari Dewan Komisaris memutuskan seberapa besar yang akan ditambahkan ke carryover, atau seberapa besar akumulasi carryover yang akan digunakan jika bonus ternyata terlalu rendah. Kerugian dari metode ini adalah bahwa kantong bonus kurang berhubungan secara langsung dengan kinerja saat ini. Yang ketiga adalah kompensasi ditunda. Dalam sistem ini, eksekutif hanya menerima 1/5 dari bonus mereka di tahun di mana bonus tersebut diperoleh. 4/5 sisanya dibayar merata selama 4 tahun ke depan. Kerugian rencana bonus ditunda adalah rencana tersebut tidak dapat membuat jumlah yang ditunda menjadi tersedia bagi eksekutif di tahun bonus tersebut diperoleh. Karena pembayaran bonus dalam suatu tahun tidak berkaitan dengan kinerja di tahun tersebut. Yang kedua ialah rencana insentif jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang merupakan rencana yang mengaitkan kompensasi ke pencapaian jangka panjang dan dikaitkan dengan harga dari saham suatu perusahaan. Rencana insentif jangka panjang dibagi menjadi beberapa metode, yaitu yang pertama, opsi saham. Manfaat motivasional utama dari rencana opsi saham adalah bahwa rencana tersebut mengarahkan energi manajer ke arah kinerja jangka panjang maupun jangka pendek dari perusahaan tersebut. Kedua, saham phantom. Suatu rencana saham phantom memberikan kepada manajer sejumlah saham untuk tujuan pembukuan saja. Di akhir periode yang telah ditentukan, eksekutif tersebut berhak untuk menerima suatu penghargaan yang setara dengan apresiasi dinilai dari pasar saham tersebut sejak tanggal penghargaan. Ketiga, hak apresiasi saham. Hak apresiasi saham adalah suatu hak untuk menerima pembayaran uang tunai berdasarkan peningkatan dalam nilai saham dari saat pemberian penghargaan sampai suatu tanggal tertentu di masa depan. Keempat, saham kinerja. Suatu rencana saham kinerja memberikan sejumlah tertentu saham ke seorang manajer ketika cita-cita jangka panjang perusahaan telah terpenuhi. Biasanya, cita-cita ini adalah untuk mencapai persentase pertumbuhan tertentu dalam laba per saham selama periode 3 sampai dengan 5 tahun. Dan yang terakhir adalah unit kinerja. Dalam suatu rencana unit kinerja, suatu bonus tunai dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu lebih tercapai. Rencana ini dengan demikian ialah menggabungkan aspek-aspek dari hak apresiasi saham dan saham kinerja. Pembahasan ketiga di chapter ini ialah tentang jenis-jenis insentif. Yang pertama ialah insentif untuk pejabat korporat. Setiap pejabat korporat, kecuali CEO, bertanggung jawab atas bagian kinerja seluruh perusahaan. Para pejabat korporat ini dimotivasi dan berhak untuk menerima suatu bonus untuk kinerja yang baik. Untuk menstimulasi motivasi, CEO biasanya mendasarkan penghargaan pada penilaian terhadap kinerja masing-masing orang. Penilaian ini tentu saja bersifat subjektif. Kompensasi CEO biasanya didiskusikan oleh komite kompensasi, yaitu Dewan Komisaris, setelah CEO tersebut mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi bawahannya. Sikap umum CEO terhadap persentase yang sesuai untuk kompensasi insentif di suatu tahun sangatlah jelas dari persentase ini. Kedua, ialah insentif untuk manajer unit bisnis. Jenis insentif untuk manajer unit bisnis bisa berupa keuangan,
yang mencakup kenaikan gaji, bonus dan fasilitas, dan juga bisa bersifat psikologis atau sosial yang mencakup promosi dan penghargaan. Dasar pemberian insentif untuk manajer bisnis ialah hanya pada total laba korporat dan pada laba unit bisnis atau campuran daripada keduanya. Pembahasan berikutnya di chapter ke-11 ini ialah mengenai teori agensi. Konsep teori agensi mengeksplor bagaimana kontrak dan insentif dapat dituliskan untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuan. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif. Mekanisme pengendalian untuk teori agensi menurut para penganut teorinya menyatakan bahwa ada dua cara utama untuk menangani masalah-masalah dari perbedaan tujuan informasi dalam teori agensi. Yang pertama adalah pemantauan. Prinsipal dapat merancang sistem pengendalian yang memantau tindakan agen yang menghalangi tindakan yang meningkatkan kekayaan agen dengan mengorbankan kepentingan prinsipal. Yang kedua adalah kontrak insentif. Prinsipal mungkin mencoba untuk membatasi perbedaan referensi dengan menetapkan kontrak insentif yang sesuai. Akan tetapi, dalam teori agensi ini, terdapat beberapa kritik yang berhubungan dengan kompensasi dan insentif. Yang pertama, ada manajer yang menggunakan hasil dari teori agensi untuk membuat keputusan kompensasi yang lebih baik, tapi tidak mengetahui bagaimana teori agensi itu bekerja. Yang kedua, teori agensi ini tidak lebih baik dari sekedar perkataan atas fakta yang terlihat jelas dinyatakan dalam simbol matematis. Yang ketiga, elemen dalam teori agensi tidak dapat dikuantifikasi. Keempat, teori agensi menyederhanakan hubungan atasan dengan bawahan. Kemudian teori ini hanya memasukkan beberapa elemen. Dan yang terakhir, teori agensi mengabaikan faktor yang mempengaruhi kepribadian, motif non-keuangan, kepercayaan prinsipal terhadap klien, dan lain hal. Kita masuk ke dalam chapter 12, yaitu tentang pengendalian atas strategi yang terdiferensial. Terdapat 3 sub pembahasan. Kita masuk ke sub pembahasan pertama mengenai strategi korporat. Banyak faktor yang bersama-sama mempengaruhi struktur organisasi dan proses pengendalian manajemen di dalam suatu perusahaan. Para peneliti telah mencoba untuk menguji faktor-faktor ini dengan menerapkan apa yang disebut dengan teori kontingensi. Logika untuk menghubungkan pengendalian dengan strategi didasarkan pada 4 garis pemikiran. Yang pertama, organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda. Yang kedua, strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas, faktor kunci keberhasilan, keterampilan, perspektif, dan perilaku yang berbeda untuk pelaksanaan yang efektif. Yang ketiga, sistem pengendalian adalah sistem pengukuran yang mempengaruhi perilaku dan orang-orang yang aktivitasnya sedang diukur. Dan yang terakhir, keprihatinan yang selalu ada dalam merancang sistem pengendalian sebaiknya adalah apakah perilaku yang dipengaruhi oleh sistem tersebut tetap konsisten dengan strategi. Selanjutnya ialah implikasi strategi korporat terhadap struktur organisasi. Strategi korporat yang berbeda mengimplikasikan struktur organisasi yang berbeda, dan pada gilirannya pengendalian pun yang berbeda. Ketika suatu perusahaan berpindah dari ujung industri tunggal ke ujung diversifikasi yang tidak berhubungan, otonomi dari manajer unit bisnis cenderung meningkatkan karena terdapat 2 alasan. Yang pertama, tidak seperti perusahaan industri tunggal, manajer senior dari perusahaan yang terdiversifikasi tidak berhubungan mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keahlian untuk membuat keputusan strategi dan operasi untuk sekelompok unit bisnis yang berbeda. Hanya terdapat sedikit saling ketergantungan lintas unit bisnis dalam suatu konglomerat. Sementara terdapat sejumlah besar saling ketergantungan antar unit bisnis dalam perusahaan industri tunggal dan perusahaan terdiversifikasi yang berhubungan. Yang kedua ialah implikasi strategi korporat terhadap pengendalian manajemen. Setiap organisasi bagaimanapun selaras strukturnya dengan strategi pilihannya,
tidak dapat secara efektif menerapkan strateginya tanpa sistem pengendalian manajemen yang strategi perusahaan berbeda mengimplikasikan perbedaan-perbedaan berikut ini dalam konteks di mana sistem pengendalian perlu dirancang. Yang pertama ialah ketika perusahaan menjadi lebih terdiversifikasi, para manajer tingkat korporat mungkin tidak memiliki pengetahuan yang signifikan mengenai atau pengalaman dalam aktivitas dari berbagai unit bisnis. Yang kedua ialah perusahaan-perusahaan industri tunggal dan diversifikasi yang berhubungan memiliki kompetensi inti tingkat korporat, ialah teknologi nirkabel, contohnya dalam kasus Motorola, atas mana strategi dari hampir semua unit bisnis yang didasarkan. Pembahasan kedua di chapter ini ialah tentang strategi unit bisnis. Strategi dari unit bisnis bergantung pada dua aspek yang saling berhubungan, ialah tujuan keseluruhannya dan keunggulan kompetitifnya. Adapun misi dan ketidakpastian dari strategi unit bisnis. Unit-unit usaha yang membangun cenderung menghadapi ketidakpastian lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan unit-unit yang memanen, karena terdapat beberapa alasan. Yang pertama ialah strategi membangun biasanya dilaksanakan pada tahap pertumbuhan dari siklus hidup produk, sementara strategi memanen biasanya dilaksanakan pada tahap dewasa atau pada tahap penurunan dari siklus hidup produk. Yang kedua, tujuan dari unit bisnis yang membangun adalah untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, baik dari sisi input maupun output, para manajer dari unit bisnis yang membangun cenderung mengalami ketergantungan yang lebih besar daripada individu dan organisasi eksternal dibandingkan dengan para manajer dari unit bisnis yang memanen. Adapun misi dan rentak waktu dari strategi unit bisnis ialah pemilihan strategi membangun versi strategi memanen mempunyai implikasi trade-off antara laba jangka pendek versus laba jangka panjang. Strategi membangun pangsa pasar meliputi pemotongan harga, pengeluaran lead bank yang besar untuk memperkenalkan produk-produk baru, dan pengeluaran pengembangan pasar utama. Pembahasan terakhir di chapter ke-12 ini yaitu mengenai gaya manajemen puncak. Mengelola secara berbeda. Beberapa manajer sangat bergantung pada laporan dan dokumen formal tertentu, sementara yang lainnya lebih menyukai percakapan dan kontrak informal. Gaya manajemen dipengaruhi oleh latar belakang dan kepribadian dari manajer yang bersangkutan. Karakteristik kepribadian meliputi variabel-variabel seperti kemauan manajer mengambil risiko dan toleransinya pada ambiguitas. Implikasi gaya pengendalian manajemen puncak secara signifikan dapat mempengaruhi operasi sistem pengendalian. Terdapat dua bentuk pengendalian manajemen puncak. Yang pertama, pengendalian personal versus impersonal. Kehadiran pengendalian personal versus pengendalian impersonal dalam organisasi adalah sebuah aspek dari gaya manajerial. Manajer berbeda dalam hal seberapa pentingnya anggaran dan laporan-laporan formal, serta percakapan informal dan kontak lainnya. Terhadap laporan formal mempengaruhi jumlah rincian yang mereka inginkan, frekuensi dari laporan ini, dan bahkan preferensi mereka terhadap grafik dibandingkan dengan tabel angka-angka. Yang kedua ialah pengendalian ketat versus pengendalian. Gaya manajer mempengaruhi tingkat dari pengendalian ketat versus pengendalian longgar dalam situasi apapun. Manajer dari pusat tanggung jawab produksi rutin dapat dikendalikan dengan relatif ketat atau longgar, dan pengendalian aktual mencerminkan gaya dari atasan manajer. Chapter ke-13 atau chapter terakhir pada video ini, yaitu akan membahas mengenai organisasi jasa. Sub pembahasan dari organisasi jasa ini ialah tentang 1. Organisasi jasa secara umum, organisasi jasa profesional, organisasi jasa keuangan, organisasi perawatan kesehatan, dan organisasi jasa nirlaba. Kita masuk ke dalam sub pembahasan materi pertama, yaitu tentang organisasi jasa secara umum. Organisasi jasa adalah organisasi yang memproduksikan dan memasarkan jasa-jasa yang tidak berwujud. Karakteristik dari organisasi jasa yang pertama ialah ketiadaan persediaan penyangga. Perusahaan harus berusaha meminimalkan kapasitas yang tidak terpakai. Oleh karena itu, variabel kunci yang hampir di semua organisasi jasa adalah
Sampai sejauh mana kapasitas sekarang ini disesuaikan dengan permintaan? Organisasi jasa berusaha melakukan penyesuaian ini dengan dua cara. Yang pertama, organisasi berusaha untuk meningkatkan permintaan selama periode sepi dengan usaha-usaha pemasaran dan konsensi harga. Yang kedua, jika memungkinkan, organisasi jasa menyesuaikan jumlah tenaga kerja untuk mengantisipasi permintaan dengan tindakan-tindakan, seperti menjadwalkan aktivitas pelatihan pada periode sepi dan mengkompensasi jam kerja yang panjang selama periode sibuk dengan waktu libur di kemudian hari. Yang kedua adalah kesulitan dalam mengendalikan kualitas. Perusahaan jasa tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat jasanya diserahkan, dan seringkali penilaiannya tersebut bersifat subjektif. Ketiga adalah padat karya. Perusahaan manufaktur dapat menggunakan peralatan produksi sehingga mengurangi biaya gaji untuk buruh. Sedangkan perusahaan jasa tidak dapat melakukan hal semacam itu karena hampir semua perusahaan jasa bersifat padat karya. Dan karakteristik terakhir ialah organisasi multi-unit. Beberapa organisasi jasa mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi, di mana setiap lokasi adalah relatif kecil. Kesamaan dari unit-unit yang terpisah ini memberikan gambaran dasar yang umum untuk menganalisis anggaran dan mengevaluasi kinerja. Selanjutnya ialah organisasi jasa profesional. Organisasi jasa profesional memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ialah sasaran. Organisasi profesional memiliki relatif sedikit aktiva yang berwujud. Aktiva utamanya adalah keterampilan dari staf profesional yang tidak muncul di neraca perusahaan. Sehingga sasaran akuntansi mereka adalah untuk memberikan kompensasi yang memadai pada profesional tersebut. Di banyak organisasi, sasaran yang terkait adalah meningkatkan ukuran organisasi. Yang kedua adalah profesional. Organisasi profesional adalah organisasi padat karya, dan karyawannya adalah orang-orang khusus dan terpelajar. Yang ketiga ialah pengukuran input dan output. Output organisasi profesional tidak dapat diukur dengan ukuran fisik tertentu. Kemudian, berbentuk perusahaan kecil. Organisasi profesional biasanya relatif kecil dan berlokasi pada satu tempat saja, dan merupakan pemasaran. Bagaimana sistem pengendalian manajemen pada organisasi jasa profesional? Yang pertama ialah tentang penentuan harga. Harga jual dari pekerjaan yang dilakukan pada organisasi profesional biasanya ditetapkan secara tradisional. Tarif biasanya didasarkan pada jam kerja untuk kompensasi dengan tingkat profesionalnya, ditambah biaya overhead dan laba. Biasanya juga dibebankan biaya tetapnya. Yang kedua ialah pusat laba dan harga transfer. Organisasi nirlaba biasanya menggunakan pusat laba. Unit pendukung seperti pemeliharaan, proses informasi, transformasi, telekomunikasi, percetakan, dan sejumlah material dan jasa membebankan uang yang dikonsumsinya pada jasa yang diberikannya. Kemudian, perencanaan strategi dan penganggaran. Pada umumnya, sistem perencanaan strategi dibuat tidak sebaik pada perusahaan manufaktur. Pada organisasi profesi, aset utamanya adalah orang, dan walaupun terjadi fluktuasi jangka pendek, pegawainya dan perubahan ukuran, serta kompensasi untuk stafnya lebih mudah dibuat dan direvisi di mana-mana. Kemudian terdapat pengendalian operasi, dan yang terakhir adalah pengukuran dan penilaian kinerja. Kinerja profesional cukup mudah dinilai, namun ada juga kinerja profesional yang cukup sulit dinilai. Untuk beberapa kondisi, ukuran prestasi biasanya tersedia. Pembahasan ketiga yaitu mengenai organisasi jasa keuangan. Organisasi jasa keuangan memiliki karakteristik yang pertama, aktiva moneter. Kebanyakan aktiva dari perusahaan jasa keuangan bersifat moneter. Nilai sekarang dari aktiva moneter adalah jauh lebih mudah untuk diukur dibandingkan dengan nilai pabrik dan aktiva fisik lainnya, atau paten dan aktiva tidak berwujud lainnya. Yang kedua, jangka waktu transaksi. Pengendalian memerlukan pengawasan yang berkelanjutan atas kelayakan dari transaksi selama jangka waktu hidupnya, termasuk audit periodik atas semua pinjaman yang beredar. Yang ketiga, imbalan atas risiko. Banyak perusahaan jasa keuangan bergerak dalam bisnis yang menerima risiko sebagai ganti atas imbalan yang diperoleh. Dan yang terakhir adalah teknologi. Perusahaan jasa keuangan telah menggunakan teknologi informasi sebagai suatu cara untuk menawarkan layanan yang inovatif. Yang keempat,
Organisasi perawatan kesehatan. Organisasi perawatan kesehatan yang dimaksud dalam hal ini adalah rumah sakit, klinik, rumah bersalin, laboratorium kesehatan, dan organisasi sejenis lainnya yang pada dasarnya ciri-ciri organisasi seperti ini merupakan organisasi nirlaba. Karakteristik khusus dari organisasi perawatan kesehatan ialah yang pertama, masalah sosial yang sulit, perubahan penyedia jasa perawatan kesehatan, pembayaran pihak ketiga, yang mana semakin banyak organisasi pemeliharaan kesehatan yang mengganti dokter, rumah sakit, dan penyedia lain, organisasi-organisasi tersebut membuat kontrak dengan perusahaan-perusahaan untuk menyediakan layanan medis kepada karyawan pada harga yang tetap per orang yang dicakup. Kemudian, profesional dan proses pengendalian manajemen. Adapun sistem pengendalian manajemen untuk organisasi perawatan kesehatan ialah karena pergeseran dalam bauran produk dan karena peningkatan kuantitas serta biaya peralatan baru, proses perencanaan strategis di organisasi perawatan kesehatan adalah penting. Proses penyusunan anggaran tahunan adalah konvensional. Kinerja keuangan dianalisis dengan membandingkan pendapatan dan beban aktual dengan anggaran, dengan mengidentifikasikan varians-varians penting dan mengambil tindakan yang sesuai atas varians-varians tersebut. Pembahasan terakhir pada chapter ke-13 ini tentang organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba memiliki karakteristik khusus. Yang pertama, ketiadaan ukuran laba. Dalam organisasi nirlaba, laba bersih secara rata-rata sebaiknya hanya sedikit di atas nol. Laba bersih yang besar memberikan tanda bahwa organisasi tersebut tidak memberikan pelayanan yang baik sesuai yang diharapkan oleh pihak-pihak yang memasok sumber daya. Begitu pula sebaliknya yang dialami oleh organisasi nirlaba, jika laba bersih menunjukkan keadaan yang minus, maka akan mengakibatkan kerugian bagi aktivitasnya. Karakteristik kedua ialah modal kontribusi. Ketiga, akuntansi dana. Banyak organisasi nirlaba menggunakan sistem akuntansi yang disebut dengan akuntansi dana. Kebanyakan organisasi harus memiliki dana umum atau dana operasi, dana pabrik serta sumbangan, dan beragam dana lain untuk tujuan khusus. Yang berikutnya adalah pengelolaan. Organisasi nirlaba dikelola oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas biasanya tidak digaji, dan banyak dari mereka tidak memahami manajemen bisnis. Oleh karena itu, mereka umumnya menjalankan lebih sedikit pengendalian dibandingkan dengan direktur suatu perusahaan bisnis. Bagaimana sistem pengendalian manajemen untuk organisasi nirlaba? Yang pertama adalah penetapan harga produk. Suatu organisasi nirlaba menetapkan harga atas layanan yang diberikannya pada biaya penuh, tetapi di luar layanan yang wajib diberikan menggunakan harga pasar. Secara umum, semakin kecil dan spesifik unit pelayanan yang ditetapkan, harganya semakin baik dasar keputusan mengenai alokasi sumber daya. Yang kedua adalah perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Dalam organisasi nirlaba yang harus memutuskan mengenai bagaimana cara yang terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas ke aktivitas-aktivitas yang berharga. Perencanaan strategis adalah proses yang lebih penting dan lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan bisnis biasa. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan operasi. Manajer pusat lebih cenderung membelanjakan apa saja yang diperoleh dalam anggaran, meskipun jumlah yang dianggarkan tersebut lebih tinggi daripada yang ditentukan. Sebaliknya, mereka dapat membatasi pengeluaran yang memiliki pengembalian yang sangat bagus, hanya karena pengeluaran tersebut tidak termasuk ke dalam suatu anggaran. Itulah video pembahasan materi hasil resume saya pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.